Seperti yang dikatakan Sander kemarin, jika hari ini Oma Airin akan sampai di Jakarta. Sander dan Raya menjemput sendiri Oma Airin di bandara, sedangkan JJ sedang sibuk memasak dibantu beberapa pelayan untuk menyambut kedatangan Oma Airin. "J, apa kau sudah pernah bertemu dengan Nyonya Besar?" tanya pelayan wanita yang baru bekerja beberapa bulan di sana. "Pernah, kalau tidak salah 5 tahun yang lalu." "Ah, itu sudah lama sekali, saat usiaku masih berusia 15 tahun, dan setelah itu Nyonya Besar tidak pernah kesini lagi. Beliau memilih menetap di Spanyol," jelas JJ. Ia mengingat jelas sekali saat ia baru datang ke rumah besar keluarga Clark, ia baru berusia 15 tahun. "Apakah beliau baik, J?" Maksudku tidak seperti di TV-TV gitu. Beliau orang yang sangat baik, tapi ya itu, beliau hampir seperti Raya kalau berbicara tidak memiliki rem dan tidak bel filter, jadi nanti kalian jangan terkejut," ucap JJ, dan para pelayan yang mendengarkannya pun menganggukkan kepalanya. "Nyonya Besar pasti sangat cantik, anak dan cucunya saja ganteng dan cantik." "Iya, apalagi, Tuan Sander udah gagah ganteng lagi." JJ berdehem saat para pelayan itu memuji ketampanan kekasihnya. Ada rasa tidak suka di dalam hatinya. "Masa iya, aku cemburu?" batin JJ. "Kenapa, J?" "Ah tidak, hanya saja tenggorokanku terasa kering," kila JJ, dan para pelayan itu hanya beroria. Para pelayan itu melanjutkan obrolannya, dan lebih parahnya lagi, mereka memuji dan memuja Sander dari ketampanannya hingga bentuk tubuhnya yang atletis. Mereka tidak sadar jika sudah membuat seseorang terbakar cemburu. "Rasanya aku ingin menyumpal mulut mereka, beraninya memuji kekasihku," kesal JJ dalam hati. Setelah selesai memasak, JJ bergegas mandi dan memakai gaun terbaiknya. Bahkan JJ memoles wajahnya dengan makeup. Ia ingin terlihat cantik dan anggun saat menyambut calon mertuanya. Walaupun dalam hati JJ merasa cemas karena ia takut jika nanti Oma Airin menentang hubungan mereka, tapi berkat semangat Sander dan Raya, ia sedikit lega. Di dalam perjalanan, Oma Airin sangat antusias dengan cerita Raya yang akan mendapatkan mami baru. "Apakah dia cantik?" tanya Oma Airin pada Raya. "Sangat, Oma," ucap Raya dengan berbinar, sedangkan Sander menyimak sambil fokus menyetir mobil. "Nanti Oma jangan terkejut saat melihatnya," ucap Raya. Karena Raya masih merahasiakan jika JJ lah yang akan menjadi mami barunya. "Kenapa? Katamu dia cantik dan baik." "Ya pokoknya nanti Oma lihat sendiri deh," ucap Raya sambil cekikikan. "Oma sangat penasaran dengan wanita itu, apa dia janda? Ataukah dia seusia denganmu, Sander?" tanya Oma Airin. "Nanti juga Momi tahu sendiri," jawab Sander datar, membuat Oma mencebikkan bibirnya karena kesal dengan putranya yang selalu bersikap dingin ke siapapun termasuk dirinya. Tidak terasa perjalanan yang memakan waktu hampir 1 jam itu, akhirnya mereka sampai di depan rumah mewah yang sangat megah. Para pelayan berbaris rapi termasuk JJ yang ikut dalam barisan para pelayan untuk menyambut kedatangan Nyonya Besar. Oma Airin keluar dari mobil dengan gaya yang anggun. Semua pelayan di sana terpesona dengan Oma Airin yang masih terlihat cantik dan anggun di usianya yang sudah 65 tahun. "Selamat datang Nyonya Besar," ucap para pelayan bersamaan dan dibalas anggukan oleh Oma Airin. Oma Airin melangkahkan kakinya dan menatap satu persatu pelayan yang berjejer rapi di dekat pintu. Tatapan Oma Airin terhenti pada gadis cantik yang berada di barisan paling ujung. Gadis itu menarik perhatian Oma Airin karena terlihat sangat cantik dan elegan walaupun penampilannya sederhana. JJ menundukkan kepalanya dan meremat kedua tangannya saat Oma Airin menatapnya begitu intens. "Apa kamu Jenita?" tanya Oma Airin. JJ mendongak sesaat lalu menundukkan kepalanya lagi. "Iya, Oma," jawab JJ gugup. "Kenapa gugup? Apa kau tak merindukan Oma?" Oma Airin merentangkan kedua tangannya. JJ mengernyit heran, tapi hanya sesaat kemudian JJ memeluk Oma Airin.
JJ lama tidak bertemu denganmu, Oma jadi pangling karena kamu sekarang jadi semakin cantik dan anggun, puji Oma Airin. Oma juga sangat cantik, balas JJ, lalu mengurai pelukannya. Para pelayan baru yang melihat interaksi JJ dan Oma Airin pun sedikit heran, kenapa mereka berdua terlihat sangat akrab. Tapi tidak untuk pelayan lama yang sudah tahu jika Oma Airin sangat menyayangi JJ seperti putrinya sendiri sejak dari dulu. Oma sudah tua J, hehehe. Oma berjalan menggandeng tangan JJ menuju ruang tengah. Sedangkan Sander dan Raya baru memasuki rumah karena mengambil beberapa koper Oma di dalam mobil, yang berisi oleh-oleh untuk para pelayan. Pak Men, tolong antar koper yang ini ke kamar Oma dan untuk 2 koper ini oleh-oleh untuk para pekerja di rumah ini, titah Raya, kepada kepala pelayan. Baik, Nona. Pak Men pun segera mengerjakan tugas dari Nona mudanya. Dad, aku yakin nanti Oma pasti akan terkejut saat tahu yang sebenarnya, ucap Raya sedikit berbisik sambil menghampiri Oma Airin dan JJ yang tengah asik bercerita. Sander, mana calon istrimu? Kau bilang jika dia akan menyambut momimu ini, seru Oma Airin saat Sander menghampirinya. Dek. Jantung JJ berdetak sangat cepat, ia pun melirik Sander dan Raya. Oma, bukankah sudah bertemu dengannya? Tanya Raya. Lalu duduk di samping JJ, sedangkan Sander duduk berhadapan dengan mereka. Oh, tidak, Raya, jaga bibirmu agar tidak keceplosan. Batin JJ meringis. Ia merasa belum siap jika Oma Airin mengetahui semuanya. Sander masih diam dan menatap JJ dengan datar, membuat jantung JJ semakin berdetak dengan cepat. Kapan Oma bertemu? OMG, apa calonmu adalah salah satu pelayan di sini? Seru Oma Airin. Seleramu buruk sekali, Sander. Oma Airin menghujat Sander dengan tatapan penuh kekecewaan. Dia tidak seburuk yang Momi kira, dia baik dan cantik, seru Sander, menatap tajam Oma Airin. Sedangkan JJ sudah menggigit bibir bawahnya yang bergetar. Harusnya dirinya sadar akan posisinya dan mana mungkin orang terpandang seperti Oma Airin mau menerima orang rendahan seperti dirinya. Sander geram saat melihat bibir JJ bergetar mendakan jika gadis itu tengah menahan tangis dan kesedihannya. Oma, benar yang dikatakan Dedi jika dia wanita baik dan cantik. Raya sangat mengenalnya. Mau secantik dan sebaik apapun dia, jika kedudukannya tidak setara dengan keluarga kita, Oma tetap tidak setuju, sentak Oma Airin. Cukup, Mom. Jika Momi tidak setuju silahkan. Tapi aku tetap dengan pilihanku, tegas Sander. JJ yang melihatnya pun menggeleng pelan, berharap pria itu tidak membangkang karena dirinya. Astaga, drama apa yang tengah kalian lakukan ini? Batin Raya menggerutu kesal. Oh, ya, jika begitu pertemukan Momi dengan dia, tantang Oma Airin. Oma sudah bertemu dengannya, bahkan Oma sedang berada di dekatnya. Raya melirik JJ yang terlihat menundukkan kepalanya. Apa? Siapa? Pekik Oma Airin. Raya menunjuk JJ. Oma Airin mengikuti arah yang ditunjuk Raya yang mengarah ke JJ. Hahaha, pekik Oma Airin. Mata Oma Airin membulat sempurna bahkan sampai menutup mulutnya saking terkejut dan juga syok. Katakan ini tidak benar, J. Lirih Oma Airin. Maaf Oma, JJ tertunduk sambil meremat kedua tangannya. Oma tahu arti kata, maaf, itu, jadi memang benar jika putranya menjalin hubungan gadis belia itu. Situasi di ruang tengah itu sangat tegang di antara keempat orang itu. Sander ingin menarik tangan JJ dan ingin membebaskan situasi yang membuat Ji tertekan, tapi JJ menggeleng pelan agar Sander tidak melakukan hal tersebut. Begitu pula dengan Raya, rasanya ingin keluar dari situasi tersebut. Jadi kaulah kekasih Sander? JJ mengangguk pelan.
Berarti kau juga yang akan menjadi ibu sambung untuk cucuku Raya. JJ mengangguk lagi tanpa mengeluarkan suara ataupun menatap Oma Airin. Hah, angkat wajahmu dan lihat Oma. Tita Oma Airin dengan nada tegas. JJ mengangkat wajahnya perlahan lalu menatap wajah wanita parubaya itu yang masih terlihat cantik. Oma Airin mengangkat dagu JJ dengan jari tangannya. Mom. Sander hendak protes tapi segera dihentikan oleh Oma Airin. Diam. Bentak Oma, tanpa mengalihkan pandangannya dari wajah cantik JJ. Katakan pada Oma yang sebenarnya, J. Katakan apakah kau dipaksa oleh pria tua itu? Pertanyaan Oma Airin membuat semua orang terbengong. Suasana yang tegang telah sirna tergantikan gelak tawa Raya, sedangkan Sander mengusap wajahnya kasar karena kesal mendengar pertanyaan dari sang ibu. Mom. Diam, sialan. Kau pasti memaksa gadis malang yang tidak berdosa ini kan? Seru Oma Airin kemudian memeluk JJ. Ya ampun JJ, kau pasti tertekan kan? Karena dipaksa pria tua itu. Oma Airin mengucapkannya sambil mengusap punggung JJ. Oma Airin tidak sadar bahwa dirinya lah yang membuat gadis dalam pelukannya itu tertekan. Astaga, drama apa lagi ini? Batin Raya. Tidak Oma, tidak. JJ menggeleng pelan dalam dekapan Oma Airin, kemudian Oma Airin melepaskan pelukannya. Astaga JJ jujurlah pada Oma. JJ jujur Oma. JJ dan Om Sander saling mencintai, ucap JJ dengan tulus. OMG, banyak pria tampan di luar sana J. Apa matamu katarak? Tanya Oma Airin. Raya sudah tidak tahan lagi untuk menahan tawanya. Hahaha, JJ memang katarak Oma. Raya membenarkan ucapan Oma Airin membuat Sander menatap tajam Raya. Oh atau jangan-jangan Sander memeletmu ya? Astaga Mom, pekik Sander sambil memijit pelipisnya karena terlalu pusing. Aku masih tampan dan mempesona jadi sudah sepantasnya jika JJ tergila-gila padaku, jawab Sander dengan sombong. Segitu tuakah dirinya untuk JJ hingga ibu dan anaknya sendiri mengatakan hal yang sama, pakai pelet, pikir Sander sambil menggelengkan kepalanya. Cih. Percaya diri sekali kau. Aku yakin jika kaulah yang bucin sama JJ, ucap Oma Airin melirik sinis putranya. JJ, Oma minta maaf jika ucapan Oma tadi menyakiti hatimu dan juga membuatmu takut. Oma sangat setuju dengan hubungan kalian ini, Oma berucap dengan nada lembut. Senyuman manis tersungging di bibir JJ. Ia berterima kasih kepada Oma Airin yang telah memberikan restu dan hatinya kita sudah sangat lega. Terima kasih Oma, terima kasih, ucap JJ sambil mengecupi punggung tangan Oma Airin. Mom, terima kasih, ucap Sander tulus dan memberi senyuman tipis kepada sang ibu. Cih. Jika ada maunya aja baru senyum, Oma Airin mencibir. Raya juga bernafas lega karena Oma Airin merestui hubungan JJ dan dadinya. Ia berharap hubung mereka langgeng hingga maut memisahkan. Jadi kapan rencana kalian menikah? Tanya Oma Airin to the point. Kami belum memikirkannya Oma, jawab JJ. Bukan belum Mom, tapi JJ kan masih kuliah, ucap Sander. Kalian ini bodoh atau apa?
JJ bisa melanjutkan kuliahnya setelah kalian menikah. Oma Airin terlihat sangat antusias sekali ingin segera menikahkan mereka. Tapi Oma. JJ ingin menjawab tapi Oma tak memberinya peluang. JJ, apa kau tahu jika putraku itu sudah lama menduda? Pasti kau tahu juga kan jika kalian lama berpacaran. Apalagi kalian tinggal di lingkungan yang sama, jadi Oma tidak mau terjadi hal yang tidak-tidak, jelas Oma Airin. Membuat JJ bersemu merah. Oma, hal yang tidak-tidak itu sudah terjadi. Bahkan aku menjadi saksinya dan lebih parahnya lagi mereka melakukannya di dapur, ucap Raya tanpa beban, dan tidak mengetahui jika ketiga orang itu menatapnya tajam. Astaga Raya, mulutmu. Batin JJ geram. Bagaimana aku mempunyai putri seperti itu? Batin Sander mengeluh. Hei. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Yang aku katakan adalah keben. Ucapan Raya terhenti lalu segera membungkam mulutnya sendiri dengan telapak tangannya. Mampus GW. Batin Raya mengumpati dirinya sendiri karena tidak bisa mengontrol mulutnya yang lemas. Apa jadi kalian sudah melakukannya? Di dapur. Pekik Oma Airin sambil memegang kepalanya, ia tidak menyangka hubungan keduanya sudah sejauh itu. Karena ucapan Raya, Oma Airin mengartikan hal yang lain. Tidak bisa dibiarkan. Sander, kau harus segera menikahi JJ sebelum tekdung, ucap Oma Airin menggebu. Tapi Oma, aku dan Dad. JJ ingin menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Tidak ada tapi-tapian J, Oma tidak ingin kau tekduk duluan, pokoknya secepatnya kalian harus segera menikah dan tidak ada bantah. Tegas Oma Airin. Tapi Mom, pernikahan itu perlu persiapan yang cukup matang. Tidak usah ada persiapan. Yang terpenting kalian sah lebih dulu, masalah untuk resepsi itu belakangan saja dan biar itu menjadi urusan Momi. Jelas Oma Airin, membuat Sander tersenyum lebar, inilah yang ia harapkan agar segera mengikat JJ menjadi miliknya. Sedangkan JJ hanya bisa pasrah dengan keadaan. Oh, semua ini akan terjadi juga nanti. Sepertinya ia harus berterima kasih kepada ibunya itu. Batin Sander. Bagaimana J? Kau setuju kan? JJ mengangguk pelan. Bagus. JJ sudah setuju jadi tidak perlu menunggu lebih lama lagi, minggu depan kalian akan menikah. Dan Momi akan mempersiapkan semuanya, jelas Oma Airin, membuat JJ mendesah pasrah. Sedangkan Sander jangan ditanya lagi, senangnya bukan kepalang dan ingin rasanya ia jingkrak-jingkrak sambil guling-guling di lantai. Tapi mana mungkin ia melakukan hal yang memalukan tersebut, bisa-bisa jatuh reputasinya saat itu juga. Ye kawin-kawin, minggu depan JJ kawin, Raya bersorak heboh sambil bertepuk tangan. Oma, Raya juga mau dong nikah muda, ucap Raya dengan nada memohon. Pletak. Oma Airin menjitak kepala Raya. Belajar yang benar. Tegas Oma Airin. Ih, Oma, rengek Raya sambil mengusap kepalanya.